Komnas HAM ini harusnya jauh lebih cerdik. Jangan menerima semua informasinya dari penyidik. Komnas HAM ini kan menguji akuntabilitasnya dari aparat keamanan. Karena aparat keamanan inilah yang punya potensi melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat biasa kan. Juga terhadap di dalam kepolisian sendiri, dalam kasus ini kan ada dugaan pelanggaran HAM sesama polisi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saudara, sekalian, kita kembali lagi di program Jangan Salah Arah. Mungkin setelah beberapa hari ini kita sudah tidak muncul lagi ya. Kali ini kita muncul lagi. Dan kali ini yang akan menemani teman-teman semua untuk menyaksikan update kebijakan publik hari ini, yaitu saya. Mungkin saya mau perkenalin dulu ya Pak ya. Perkenalkan, saya Rizky, saya dari Narasi Institute, dan saya juga hari ini bertugas sebagai host untuk membimbing teman-teman semua untuk mendengarkan bagaimana sih update kebijakan publik hari ini, gitu ya. Dan tentunya kali ini kita akan ditemani dengan narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, ada Pak Ahmad Hidayat. Kita sambut ya. Halo, selamat malam Pak, apa kabarnya? selamat malam, Bro Rizky. Wajah baru nih ya. Iya, wajah baru di JSA ya Pak ya. Rizky ya, jangan salah arah dengan host Rizky. Wah, keren kayaknya. Iya. Kita kali-kali coba yang milenial kali Pak ya. Boleh, Oke. boleh. Baik, teman-teman, kita akan mulai dari topik yang pertama. Kita akan mulai dari satu kasus yang mungkin sampai saat ini masih belum usai ya. Kita akan ke topik yang pertama dulu, yaitu sudah ada 3 orang tersangka kasus Brigadir J, dan siapa yang ketiga gitu ya. Dan seperti yang kita lihat mungkin ada di satu berita dari fifa.co.id bahwa Mahfud MD atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, dia mengatakan bahwa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat saat ini sudah berjumlah 3 orang. Nah mungkin kita belum tahu ya siapa sih sebenarnya yang ketiga, dan kita akan bahas secara lengkap dan secara tuntas di Jangan Salah episode kali ini. Pernyataan Mahfud MD ya, Menko Polhukam, mengenai perkembangan kasus Brigadir J saat ini sudah dipastikan menurut Mahfud MD sendiri bahwa sudah ada 3 nama yang sudah menjadi tersangka gitu ya. Tinggal nanti kita menunggu pemburuannya, konstruksinya seperti apa kita belum tahu ya. Mungkin selanjutnya kita akan tanyakan, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi, lebih detail lagi bersama dengan pakar kebijakan publik. Kita akan langsung tanya nih, ini bagaimana Pak kira-kira? Iya, makasih Bro Rizky ya. Ini kasus ini sudah luar biasa kemajuannya ya. Sejak kita masih berkutit, kok ini sudah hampir 1 bulan belum ada tersangkanya ya. Baru kemudian diumumkan di hari Jumat ya. Kemudian di hari Sabtu ada perkembangan lagi, hari Minggu, dan sekarang di hari Senin kita sudah menyaksikan sama-sama sudah ada 2 tersangka baru. Ya, dan saat ini kita masih menunggu nih. Saya lagi mencari informasi apakah jadi ya Bareskrim atau tim sus mengumumkan kepada publik siapakah tersangka ketiga itu. Ya, tentunya kita eh, kalau bisa bertanya langsung ke Pak Mahfud MD itu kita mungkin akan tanyakan, Pak Mahfud itu siapa? Tersangka yang ketiga ya. Tapi kelihatannya ini adalah bagian pro justisia ya, jadi nggak bisa diungkapkan karena ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan gitu. Jadi kita harus bersabar saya kira. Tetapi sebagai publik ya, mungkin kita akan coba uh, menduga-duga, meskipun kita akan bilang bahwa nilai kebenarannya kan yang duga-duga ini nilai kebenarannya sangat kecil gitu ya. Tetapi ini menarik kalau kita rangkaikan dengan logika connecting the dot, menyambungkan titik-titik yang terputus-putus kita sambungkan, kita rangkai, siapa tahu kita bisa juga memberikan satu cara berpikir ya.
Bro Rizky, patut diingat ya, kasus ini muncul dan kemudian bisa luar biasa di titik ini ya. Ini kan karena ada exposure juga dari publik ya. Jadi ada orang-orang seperti kita ini yang coba mengconnecting the dot, merangkai-rangkai dan kemudian kita menceritakan ada satu kejanggalan, kejanggalan, kejanggalan dan akhirnya pandangan dari banyak orang yang mengatakan ini ada kejanggalan dan akhirnya terbukti kan tidak ada tembak menembak di situ dan tidak ada ya kelihatannya tidak ada juga apa kasus pelecehan ya. Ya. Nah, ini yang akan ini yang menarik ya. Jadi lesson learn dari fakta atau ada satu temuan dan tidak ada tembak menembak ini karena kan orang-orang seperti kita ini seperti di narasi di institut kemudian di channel Ahmad Nurhidayat ini karena kita menyambungkan berbagai connecting the dot, menyambungkan berbagai informasi, kita mengkonfrontir dua informasi yang sebetulnya sama kok saling bertolak belakang misalkan jumlah pelurunya ada 15 tetapi ternyata yang keluar dari lubang itu hanya 6 ya. Itu juga udah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita mau bahas tentang eh, siapa tersangka ketiga. Apakah salah satu ajudan yang lain yang sempat disebut-sebut oleh pihak pengacara keluarga J bahwa sudah ada orang yang mengaku dan kita kalau kita bisa review ya, kalau kita bisa cari videonya itu pengacara keluarga itu mengatakan yang sudah mengaku itu inisialnya D. Dia adalah squad lama atau ajudan senior lah gitu. Nah, nanti kita akan lihat sejauh mana. Tapi ya sebelum kita masuk siapa tersangka ketiga ini, kita ingin kupas dulu bagaimana konsekuensi dari munculnya tersangka pertama yaitu Baradae. Di mana Baradae ini kan sebenarnya sudah diperiksa di dua institusi, tiga institusi yang berbeda. Yang pertama adalah pihak Polda ya, ketika penyidikan itu dia berada di tangan Polda. Yang kedua adalah di Komnas HAM dan yang ketiga di LPSK. Nah, terkait di Komnas HAM ini ternyata ada perkembangan menarik. Pihak Komnas HAM karena dalam hal ini Komnas HAM tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menyelidiki secara independen kasus ini ya selain hanya mendengarkan cerita-cerita dari polisi gitu ya. Dan Komnas HAM ini kelihatannya sekarang ini posisinya agak marah dengan pihak kepolisian. Kenapa? Karena mereka merasa cerita-cerita atau yang diundang hasil investigasinya, investigasi sementaranya dari pihak penyidik yang kemudian itu dikonstruksikan di Komnas HAM itu ternyata buyar semua, ya. Dan kita bertanya-tanya ini jangan-jangan nih Komnas HAM ini memang betul-betul tidak punya data mandiri selain dia hanya mengutip dari pihak penyidikan dan kutipan dari penyidikan itu ternyata bukan investigasi sesuai dengan satu fakta yang sebenarnya. Baradae ditanyakan sampai beberapa jam, ingat nggak waktu itu di sendirian karena yang lain sudah dan jawabannya dia adalah konsisten dengan jawaban dari yang pertama bahwa ini terjadi ada tembak menembak, cara menembaknya dari atas ya. Kemudian juga bertanya juga pada ajudan yang lain yaitu yang sekarang jadi tersangka kedua di mana dia katanya bersembunyi di balik kulkas ya kan. Tapi ternyata ya Komnas HAM tidak mampu melakukan investigasi lebih atau punya pertanyaan-pertanyaan lebih yang kemudian teman-teman yang ditanyakan ini yaitu para ajudan ini bisa mengungkapkan faktanya gitu. Nah, ternyata kan pengungkapan faktanya ini setelah ada tindakan ya pertemuan keluarga dan pengacara Brigadir J dengan Pak Mahfud MD dan Pak Mahfud MD Menko Polhukam mengatakan bahwa dia sudah punya banyak informasi dan dia ingatkan pihak kepolisian untuk konsisten mengungkapkan ini secara saintifik dan dia puji Pak Polisi, Pak Kapolri terutama bahwa Kapolri sudah akomodatif membentuk tim khusus yang kemudian menonaktifkan pihak-pihak yang terlibat dan kemudian meminta otopsi ulang dikabulkan dan sebagainya dipujilah pihak Pak Kapolri dan itu kemudian setelah itu malam harinya ya diungkapkanlah tersangka yang ternyata
Barade ini setelah sedemikian rupa intensif, dia akhirnya bersedia mengatakan apa adanya dan dia ingin menjadi justice kolaborator gitu ya. Nah inilah yang membuat Komnas HAM tuh marah loh. Saya udah jelasin kepada halayak ramai bahwa Baradae pengaku begini begini begini. Barada Brigadir RR ya begini 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 ya di mana begini begininya itu sesuai dengan keterangan awal gitu. Nah ternyata sekarang berubah. Jadi para orang-orang yang terlibat dalam kasus ini diwawancari Komnas HAM itu sama sekali nggak bernilai. Ya itulah yang membuat Komnas HAM jadi marah gitu. Baik, jadi kalau dilihat dari eh, keterangan dari Ketua Komnas HAM ya, Pak Taufan Damanik ya. Ini kan tersirat di situ beliau tuh marah karena apa yang diungkapkan oleh beliau itu adalah satu skenario tembak menembak kan. Karena yang dikutip menurut Brigadir R, menurut Brigadir E, itu kan ada faktor tembak menembak. Nah, ternyata dalam perkembangannya beda lagi kan. Bukan tembak menembak, bahkan dikenakan pasal baru yang tadi disebutkan tadi ya, Bro Rizky, yaitu pasal tentang pembunuhan berencana gitu. Nah, kalau berencana itu kan diduga lebih dari satu pelaku. Makanya sekarang sudah ada dua pelaku di mana Brigadir E, Barada E, ya, dan Brigadir RR ini yang kemudian yang tadinya di keterangan pertamanya dia hanya sembunyi di balik kulkas gitu kan. Nah inilah yang saya katakan bahwa Komnas HAM ini harusnya jauh lebih cerdik. Jangan menerima semua informasinya dari penyidik. Komnas HAM ini kan menguji akuntabilitasnya dari aparat keamanan. Karena aparat keamanan inilah yang punya potensi melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat biasa kan. Juga terhadap di dalam kepolisian sendiri dalam kasus ini kan ada dugaan pelanggaran HAM sesama polisi kan begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian Komnas HAM ini saya kira ini perlu dipikirkan oleh kelembagaan Komnas HAM. Komnas HAM ini harus punya satu mekanisme di mana dia ini punya satu kemampuan melakukan penyidikan yang independen, yang yang terbebas dari kepolisian dan tingkat kecanggihannya itu minimal sama dengan penyidik-penyidik kepolisian gitu. Sehingga dia tidak lagi mengungkapkan satu informasi hanya berdasarkan dari pihak kepolisian. Saya teringat ya, misalkan kasus KM50. Itu bagaimana narasinya Komnas HAM itu yang menduplikasi apa yang disampaikan pihak kepolisian bahwa 6 orang yang tewas ini adalah pelaku kejahatan, dia ingin melakukan mengancam pihak aparat yang bertugas ya, kemudian aparat melakukan penindakan dan akhirnya terbunuhlah 6 orang anggota ini. Nah, Komnas HAM sama sekali tidak berbeda dalam isu itu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Apakah kita ingin punya Komnas HAM yang seperti ini atau kita pengen Komnas HAM kita ini kita upgrade? Artinya dia punya kemampuan investigasi untuk menyelidiki terutama aparat-aparat keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Jadi jangan informasinya hanya di satu sisi ya, pihak Bareskrim atau pihak Tim Sus atau pihak apa namanya eh, internal ya, inspektorat internal seperti Propam gitu. Enggak hanya itu, harusnya dia juga punya kemampuan. Jadi setiap informasi dari pihak aparat keamanan dan hal ini polisi, ini Komnas HAM tidak buru-buru mengungkapkan kepada publik. Kata ini kan Komnas HAM bukan lembaga yang menyambung lidah dari orang yang diinvestigasi kan. Komnas HAM itu menerima informasi, dia harus cermati, kemudian dia uji apakah ini benar atau palsu, dan kemudian dia membangun satu konstruksi sendiri. Jadi Komnas HAM ini bukan humas. Ini seolah-olah menurut saya kelembagaan Komnas HAM ini seperti humasnya kepolisian gitu loh. Cuman disampaikan seolah-olah ini independen dan seolah-olah ini hasil dari investigasi pihak-pihak yang tidak punya kepentingan. Nah, ternyata kan terbukti. Clear ya, sampai sini ya, Bro Rizky ya. Jadi kita mendorong nih agar Komnas HAM ini sebagai lembaga independen, ya dia berhak kemampuan memanggil orang-orang yang sementara ini, terutama tim khusus yang katanya telah bekerja dengan sebaik-baiknya, dipanggil juga dong. Ya kan? Kenapa kok tiba-tiba berubah ini?
Konstruksinya jadi konstruksi yang aneh, dan disinilah kemudian Komnas HAM harusnya lebih cepat lagi ya dalam melakukan dugaan atau memberikan rekomendasi nanti, karena akhir dari Komnas HAM ini berdasarkan undang-undang adalah memberikan rekomendasi kepada presiden. Ya jangan sampai begini Komnas HAM dia karena selalu di belakang tertinggal terus penyidikannya. Begitu pihak penyidikan ini sudah punya satu kesimpulan, tim khusus punya kesimpulan, baru Komnas HAM ngasih rekomendasi. Terus rekomendasinya buat apaan? Ya kan? Terus apa kerjanya Komnas HAM? Nah, saya kira ini yang mau kita ingatkan ya, terkait dengan tadi bahwa Komnas HAM ini ya kemarin mengutip hasil yang katanya dia memanggil itu untuk bertanya gitu. Ternyata itu sebetulnya cuma seremonial aja, karena tidak ada perubahan dari apa yang disampaikan keterangan pihak penyidik pertama dengan ketika dipanggil langsung, karena di situ adalah apa istilahnya masih kepada adanya dugaan tembak menembak, dan ternyata begitu dia dikembalikan lagi ternyata udah berubah lagi. Makanya kita jadi bertanya ini bro, apakah Komnas HAM yang kita miliki ini sudah efektif atau belum? Kalau belum, mari kita tingkatkan efektivitasnya. Dengan cara apa? Mindset yang benar dan apa yang dibutuhkan oleh Komnas HAM kita lengkapi supaya dia punya satu penyidikan yang independen dan cepat. Ya saya katakan tadi, karena ini produknya Komnas HAM adalah rekomendasi, jangan sampai karena kelambatan Komnas HAM, rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada presiden misalkan itu ternyata udah basi, ya kan? Ternyata pihak tim sus sudah melakukan itu semua dan mereka jauh lebih kelihatan punya kredibilitas. Dan saya kira ya harusnya ya, meskipun kita tidak mau membenturkan dua lembaga ini, tetapi kita soroti sekarang Komnas HAM dan ternyata ada ya hal-hal yang kita bisa kritisi dari ketua Komnas HAM ini dan juga tim ya komisioner Komnas HAM yang lain, bahwa ternyata mereka itu belum bekerja maksimal menurut saya. Dan karena dia belum bekerja maksimal, saya menduga rekomendasinya ini jadi terlambat karena kalah beberapa langkah dengan pihak tim sus. Padahal pihak kepolisian ini kan bagian objek yang harus diinvestigasi kan oleh Komnas HAM kan terkait dengan pelanggaran HAM ya. Baru kemudian dia memberikan rekomendasi. Nah, ini kaitannya dengan Komnas HAM. Nah, sekarang di segmen berikutnya, Bro Rizky, saya kira kita ingin menduga atau istilahnya membaca siapa kira-kira tersangka berikutnya ini. Ya, nah, saya kok menduga tersangka berikutnya ini adalah juga para ajudan yang lain, ya. Karena beberapa kali ya publik mendapatkan informasi dari pengacara keluarga J bahwa ada ajudan yang disebut dengan skuad lama. Mungkin bisa dilihat fotonya, Bro Rizky. Ya, foto keluarga. Nah, ini dia. Ini kita kutip dari Kompas ya, yang sudah ya Kompas melakukan investigasi juga terhadap nama-nama yang ada di foto ini. Ini kalau kita ingat, foto ini adalah foto yang pertama kali ya muncul dari pihak keluarga, karena pihak keluarga dikirimin foto begitu ya, pihak keluarga kemudian memberitakan foto ini kepada publik dan akhirnya kita tahu mana sih yang namanya Brigade E itu, yang ternyata namanya adalah sorry bukan Brigade ya, Barada E itu yaitu ternyata Richard Eliezer, itu di sebelah pojok kiri ya. Nah, berdasarkan apa yang kita ketahui ya, tentunya berdasarkan informasi dari berbagai sosial media, itu Pak Sambo itu berdiri paling depan. Di foto itu kita bagi sebelah kiri sama sebelah kanan. Saya nggak tahu nih sebelah kiri teman-teman yang mana, sebelah kanan teman-teman yang mana. Mungkin bisa dilihat lagi di videonya, apa gambarnya itu. Nah, ada yang disebut dengan Bribka Matius Marey ya. Ini kita sebut dengan squad yang ada di sebelah kiri ya. Nah, berdasarkan beberapa informasi ya, ini squad yang mulai dari Brigadir Deden ini adalah yang disebut dengan squad lama. Nah, di sebelah kanannya dari Irjen Polisi Verdi Sambo ini adalah Nofriansah Joshua Huta Barat, korban. Ya, gagah ya, tinggi. Dan kalau kita lihat ini kita kenal sebagai squad baru lah begitu. Nah, sebelahnya
brigadir inilah ada Bribka Riki, ya. Apakah Rifki ini yang dimaksud atau yang lain ya? Ada Brigpol juga Romer ya, R juga inisialnya ya. Tapi saya kira yang tersangka yang kedua ya, yang inisialnya adalah RR itu ya, yaitulah yang kita kenal sebagai Ricky ya, Brigadir Rifki, Brigadir Rifki ya, bukan Rizky ya, ini Rizky beda, ini Ricky ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa besar kemungkinan tersangka ketiga ini adalah masih masih bagian dari ajudan, ya, atau bisa juga atasannya ajudan. Ya, pokoknya yang tertera di foto itulah ya kira-kira menurut dugaan kami inilah yang menjadi tersangka ketiganya. Apakah masih statusnya ajudan yang lain ya, misalkan di samping kanan dari Sambo atau samping kiri itu Sambo, yang jelas kita lihat lagi gambarnya bro, apakah tersangka ketiga ini orang lain ya. Saya kira yang ada di foto ini yang akan menjadi tersangka ketiganya itu apakah nanti Irjen Polisi Verdi Sambo ataukah Bribka Matius Mare, apakah Brigadir Daden atau Baratu Prayogi, atau kalau Bribka Riki kan sudah, atau Brigjen Romer atau Barada Sadap. Yang jelas inilah ajudan-ajudan inilah yang bisa jadi ya, saya katakan ini adalah dugaan dan ini perlu kita tunggu dari pihak Barreskrim bahwa siapakah yang ketiga itu. Tapi kalau kita katakan kemungkinan ya, maka kemungkinan dari foto-foto di sini, Bro Rizky. Nah, saya kira ini yang menjadi analisis kita malam ini, bahwa tersangka ketiganya adalah bisa jadi bagian atau ajudan yang lain, yaitu yang disebut dengan skuad lama itu tadi. Atau bisa juga langsung kepada ya ajudan ini bekerja untuk atasan yang lebih tinggi. Ya, yang jelas siapa orangnya yang ada di foto itulah kira-kira. Demikian bro, kalau mau ada ditanyakan atau didalami saya persilakan. Ya, baik. Mungkin seperti yang sudah kita lihat juga dari foto tadi ya, ternyata ini memang sangat nampak sekali dan bisa jadi timbul pertanyaan juga dari masyarakat, pun mereka sampai saat ini masih betul-betul mempertanyakan sebenarnya siapa orang ketiga ini karena tidak diungkap langsung oleh MD siapa nama tersangkanya. Namun ya mungkin kita sampai saat ini masih terus menunggu, masih terus mencoba untuk menganalisa. Ya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hotov Hidayat ya, memang jelas-jelas bahwa dari kasus ini tuh tidak pernah jauh. Seperti mungkin kata pepatah, kalau misalkan pohon tidak jauh jatuh dari pohonnya kali ya, buahnya gitu. Jadi mungkin ini akan sangat relate sekali karena sampai saat ini masih belum ada keterangan yang memang sampai saat selalu ada simpang siurnya gitu ya, dan kita masih benar-benar belum mengetahui sebenarnya ini dibalik ini semua itu yang mungkin bagi saya pribadi ya, saya mungkin ingin sedikit beropini bahwa yang saya lihat itu sebenarnya apakah ini adalah sebuah drama yang memang, karena yang saya tahu tuh Baradae aja waktu kemarin dipanggil ke Bareskrim kan dia mengakui bahwa dia menembak ketika keadaan sudah berlutut ya, dan setelah itu baru mungkin kemarin saya lihat kembali beritanya bahwa Baradae ingin menarik kembali perkataan atau ucapan dia gitu kan, yang mengaku bahwa dia posisi menembak itu ketika Brigadir J sudah berlutut gitu kan. Nah ini bagaimana sebenarnya drama ini, apakah memang kita pantas untuk sebut sebagai drama atau memang bagaimana ini? Yang jelas yang kalau dari keterangan konversi persnya Humas ya, yang juga hadir pihak Bareskrim ya, di Pidum ya, di Tipidum ya, itu kan dijelaskan bahwa skenario tembak menembak itu sudah tidak ada lagi. Bahkan dari penetapan tersangka yang kedua
yaitu inisial R itu tadi, ini kan ditambahkan tidak hanya pasal 338, tetapi pasal 340 juga. Ya, pasal 340 itu artinya tidak ada tembak menembak, yang ada adalah dugaan adanya perencanaan pembunuhan. Ya, Brigadir R ini kemungkinan besar adalah Brigadir Ricky Rizal ya, yang coba kita lihat lagi fotonya, Bro. Brigadir Ricky ya, kalau di sini masih Bribka ya, mungkin karena ini foto lama ya, mas pangkatnya masih Bribka ya. Jadi ini sekarang kenalnya adalah Brigadir Ricky, Ricky Rizal ini yang sebelah foto ini adalah berarti sebelah kanannya eh, Joshua ya, Brigadir Joshua. Nah, kemudian ada lagi yang dikenal yang kalau kita baca di sosial media ya, inisial dari tersangka ketiga ini adalah punya profesi sebagai supirnya ibu. Dan inisialnya katanya Kak, Bro. Ya, nah, ini yang kita pengen dalemin ya. Saya kira kita pengen tahu ini Kak ini yang dimaksud siapa ya. Nah, ini saya kira perlu kita apa? eh, tunggu dengan sabar ya. eh, Apa peranan dari supir dari ibu ya yang diduga menjadi apa tersangka berikutnya gitu ya. Dan sepertinya ini tidak hanya menurut saya ya, Bro Rizky ya, tidak hanya berhenti di tersangka ketiga ya. Bisa jadi ada tersangka keempat ya, kelima, mungkin lebih dari keenam, mungkin ya. Ya, dan pastinya ya kalau yang menyuruh ini adalah pangkatnya yang pelaku tersangkanya yang pangkatnya tinggi ya, kemungkinan pangkatnya tinggi ada yang menyuruhnya lagi yaitu yang paling tinggi. Ya, tapi kita nggak boleh liar ya, karena ya kita serahkanlah kepada pihak kepolisian, tapi kita kawal terus apakah pihak kepolisian ini sudah benar ya. Karena kalau nggak kita kawal ya bisa jadi ya tadi yang disampaikan Pak Mahfud MD, banyak kasus di Indonesia ini korbannya ada ya, tetapi pelakunya tidak ditemukan. Entah tidak ditemukan dalam arti buktinya kurang atau ada yang melindungi. Nah, inilah keadilan inilah yang saya rasa harus kita perjuangkan ya. Publik harus perjuangkan keadilan ini. Itu, Bro. Oke, mungkin ada tambahan lain, closing statement atau bagaimana? Barangkali. Ya, saya kira kita perlu mengapresiasi langkah kepolisian hari ini ya. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ini sudah bertindak luar biasa. Kita merasakan dalam 2 hari terakhir ini banyak hal yang melegakan lah begitu. Meskipun banyak juga pertanyaan yang muncul. Loh, kalau Baradae udah jadi justice kolaborator atau diperjuangkan untuk menjadi JC, justice kolaborator ya, maka eh, siapa atasannya, atasan dari Barada yang menyuruh Barada ini, apakah atasan menengah atau atasan tinggi. Nah, ini yang kita perlu ketahui, dan saya kira publik mengawal ini dengan cukup serius, dan ini terbukti ya dari berita-berita mengenai kasus Brigadir J ini menjadi berita yang paling diminati, paling dicari oleh publik saat ini. Nah, saya kira kita selain apresiasi kepada kepolisian, kita juga ingin mengkritik ya cara kerjanya Komnas HAM yang terkesan selalu salah, atau bukan salah ya, tapi kalah langkah, kurang cepat lah gitu, sehingga Komnas HAM ini tidak menjadi lembaga yang diharapkan publik, bahwa dia menjadi yang lembaga yang independen, dan kalau independen ini kan diharapkan jauh lebih cepat dari pihak kepolisian, khususnya tim khusus yang dibentuk oleh pihak Polri gitu. Karena Komnas HAM ini kan bisa melaporkan Polri ke atasannya Polri kan begitu. Jadi sebagai lembaga independen, lembaga yang fokusnya adalah memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait apa yang telah dilakukan penyidikan oleh aparat keamanan gitu. Apakah mereka lambat, apa mereka menyembunyikan fakta, itu yang harus diberikan rekomendasi oleh pihak Komnas HAM. Nah, saya khawatir kalau kinerja Komnas HAM masih seperti ini, saya khawatir rekomendasinya Komnas HAM ini tidak bertaji dan tidak sesuai dengan
keinginan atau aspirasi masyarakat di mana mereka ingin punya Komnas HAM yang independen, yang punya kredibilitas dan tentunya yang mengungkapkan fakta-fakta yang dikaburkan oleh oknum-oknum aparat begitu. Demikian, Bro. Ya, baik pemirsa, mungkin udah clear ya untuk topik kita yang pertama ya. Oke, mungkin kita akan beralih ke topik yang selanjutnya ya. Mungkin sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, saya ingin ingatkan teman-teman untuk jangan lupa klik like, comment, dan share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk saksikan program Jangan Salah Arah setiap hari yang akan kita sajikan, yaitu update-update kebijakan publik setiap harinya. Hanya di channel YouTube Ahmad Nur Hidayat.